Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus menjadi bagian hidup kita untuk kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan merenungkan satu tema bercanda. Ya, bercanda itu adalah satu perilaku, tindakan yang biasanya tujuannya untuk menghibur, menggembirakan, mencairkan suasana, ya dengan cara humor, ya cara-cara yang lucu, cara-cara yang menyenangkan ya. Bercanda itu punya manfaat-manfaat yang baik ya karena bisa memberikan sukacita. Waktu kita memberikan gurauan, humor, ya sukacita itu juga merupakan buah roh ya. Kita bisa baca itu di Galatia 5 ayat 22. Gurauan, bercanda itu juga bisa membangkitkan semangat ya karena kita jadi bersukacita sehingga bersemangat kembali. Nah, semangat itu juga bisa meningkatkan kesehatan ya, baik secara emosional orang yang sukacita, ya fisiknya juga jadi baik ya, menjadi semangat, menjadi sehat juga ya, karena itu adalah bagian-bagian yang kita bisa belajar secara medis dan juga tercatat di dalam Alkitab. Amsal 17 ayat 22 berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kita melihat hati yang gembira, yang sukacita, ya tentunya di dalamnya ada bercanda, akan menjadi sesuatu yang bermanfaat secara positif. Tetapi dari apa yang kita akan renungkan di Amsal 26, menjadi bagian yang kita harus waspadai. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita waspadai saat kita bercanda. Ya, Amsal 26 ayat 18 sampai 19 mencatat demikian. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Ya, ini catatan yang penting yang untuk kita lihat ya. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada banyak gurauan, baik orang sampaikan secara lisan, orang sampaikan di media sosial, ya ada foto-foto yang diedit sedemikian rupa, lalu orang berkata, aku cuma bergurau kok, aku cuma bersenda gurau, aku cuma bercanda. Ya kita mungkin lihat ya ada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang enggak sopan, kata-kata yang merendahkan, lalu berkata, ini kan cuma bercanda. Tetapi kan ternyata kita belajar dari firman Tuhan ya, ketika hal-hal yang bercanda tidak diperhatikan dengan baik, kita melihat ada hal-hal yang bisa membahayakan. Yang dituliskan dalam Amsal adalah hal-hal yang kita perlu perhatikan serius. Kenapa? Karena dikatakan seperti orang gila. Orang gila itu mungkin orang yang tidak dapat memikirkan sesuatu dengan baik, ya bisa tidak terkendali, lalu menembakkan panah api. Bayangkan ada panah api, lalu dikatakan panah dan maut. Sesuatu yang sangat berbahaya, bisa memusnahkan, ya panah api itu bisa menghancurkan, bisa melukai, bahkan bisa mematikan. Ternyata senda gurau, canda itu bisa menjadi sesuatu yang menghancurkan, mematikan ketika tidak dilakukan dengan baik, tidak dengan sopan, tidak dengan hati-hati. Jadi mari kita belajar bersama-sama apa yang kita harus perhatikan supaya ketika kita bercanda kita tetap melakukannya dengan etika yang baik. Ya ternyata bercanda juga harus ada etika yang diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketika kita bercanda ya tidak menipu atau mempermainkan. Amsal 26 ayat 18 sampai 19 yang tadi kita baca berkata begini, orang-orang yang memperdaya lalu berkata, aku hanya bersenda gurau. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata seolah-olah lucu, tapi ternyata itu menjadi siasat yang bisa menjatuhkan orang lain. Mungkin ada orang-orang yang memperkatakan sesuatu yang menggunakan kekurangan-kekurangan secara fisik. Ya sekarang kita mengetahui ada istilah body shaming ya, dengan mempermalukan, dengan memperkatakan bagian-bagian tubuhnya yang kurang.
itu bisa memperdaya, menjatuhkan seseorang. Bapak Ibu, kalau kita bercanda jangan mempermainkan, jangan memperdaya, jangan menjatuhkan seseorang. Ketika bergurau tentunya harus menggunakan gurauan-gurauan yang positif, ya, sehingga itu tidak akan menjatuhkan orang lain. Ketika kita tidak berhati-hati dan candaan kita, ya, gurauan kita selalu ya mempermainkan orang, membuat orang terperdaya, ya, menjatuhkan orang-orang lain, itu bisa menghancurkan, mematikan semangat orang, mematikan sukacita orang, bahkan bisa menghancurkan hubungan. Ini sesuatu yang kita perlu berhati-hati. Kemudian yang kedua, ketika kita bercanda, kita perlu melakukannya dengan etika tidak menghina atau merendahkan. Efesus 4 ayat 29 berkata begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita belajar, ada satu catatan penting, ketika bercanda, jangan menghina, jangan merendahkan. Efesus 4 sangat jelas mengatakan, kalau kita mengatakan sesuatu, apakah itu nasihat, ataukah itu gurauan, pastikan orang yang mendengarnya itu akan memperoleh sukacita. Pastikan orang yang mendengarnya akan juga dibangun. Efesus 5 ayat 4 dalam terjemahan sederhana Indonesia bahkan berkata begini, janganlah mengucapkan kata-kata yang jahat, kotor, ataupun yang tidak berguna. Hal itu tidak patut lagi bagi kalian, tapi hendaklah kalian selalu bersyukur. Mari kita belajar, ya, kadang-kadang ada candaan-candaan yang kotor, candaan-candaan yang tidak sepatutnya, candaan-candaan yang tidak sopan. Lalu kita berkata, oh, aku cuma bercanda kok, aku cuma bersenda gurau. Firman Allah mengajar kepada kita, jangan lakukan hal ini. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menembakkan panah api, panah maut, sehingga membuat orang lain mati semangatnya, atau membuat orang lain kemudian hancur hubungannya dengan kita. Bercanda yang sopan dan baik, ya, akan membangun relasi, kita akan dapat menjadi akrab, ya. Tugas-tugas yang kita lakukan mungkin akan menjadi ringan, ya, bahkan mungkin ada hal-hal yang kita ingin memberikan masukan, ya, kritik akan dapat disampaikan dengan baik, ya, ketika kita menyampaikannya dengan sopan, dengan baik, sehingga dapat membangun satu dengan yang lain. Yang terakhir, apa yang kita bisa belajar dari ayat ini ketika firman Allah berkata, hati-hati dengan cara kita bersenda gurau, dengan cara kita bercanda. 1 Petrus 1 ayat 17 dalam terjemahan sederhana Indonesia memberitahu kita untuk tidak bercanda menggunakan hal-hal rohani sebagai bahan candaan kita. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, ingatlah Allah yang kita panggil Bapa tidak membeda-bedakan orang. Dia akan menghakimi kita semua sesuai perbuatan kita masing-masing. Oleh sebab itu, hiduplah dengan hormat dan takut kepadanya selama kita hidup sebagai pendatang di dunia ini. Mari kita belajar Bapak Ibu dalam hal-hal yang kita jalani, ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan menggunakan, ya, hal-hal rohani sebagai bahan bercanda kita. Mengucapkan kata-kata Tuhan, nama Tuhan dengan tidak seharusnya, mengucapkan hal-hal yang sifatnya rohani tidak pada tempatnya, itu bisa mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Allah mengajarkan kepada kita, hiduplah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Hari ini kita belajar, bercanda itu sesuatu yang bisa membangun kita, memberi sukacita, tetapi ternyata ada etika yang harus kita lakukan. Jangan mempermainkan, jangan menipu, memperdaya, menjatuhkan seseorang. Jangan menghina atau merendahkan, tapi justru pakailah perkataan kita untuk membangun. Jangan menggunakan hal-hal rohani sebagai bahan candaan, supaya kita tidak mengalami murka Allah. Tapi kita belajar bercanda tepat pada waktunya, tepat dengan kata-kata yang baik, sehingga itu dapat memberikan sukacita. Kiranya hari ini kita dapat belajar, ya, catatan Amsal 26 ini sangat tegas. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau.
hal itu menjadi peringatan. Tetapi kita dapat mendapatkan nilai sebaliknya. Waktu kita bersenda gurau dengan tepat, bersenda gurau dengan baik, tidak akan mendatangkan maut, tetapi justru mendatangkan kehidupan, membangkitkan semangat. Saya percaya kita dapat menjadi berkat satu dengan yang lain, dengan saling memberikan sukacita ketika kita bersenda gurau. Berikan semangat, berikan kehidupan, berikan sukacita satu dengan yang lain. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah-masalah yang kita alami, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kita, dalam hidup kami. Kami dapat bersenda gurau, kami dapat bercanda satu dengan yang lain, saling membagi sukacita. Dan kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu, supaya dalam senda gurau, dalam canda kami pun dapat tetap menggunakan prinsip-prinsip firman Tuhan, bercanda tanpa menjatuhkan, bercanda tanpa merendahkan satu dengan yang lain, tetap menghormati. Kami tetap membangun satu dengan yang lain. Bahkan kami juga tidak menggunakan hal-hal yang rohani sebagai bahan ketika kami bersenda gurau. Sehingga ketika kami bersenda gurau itu dapat tetap membangun sukacita satu dengan yang lain. Berkati keluarga GPDI LCD Magelang, supaya kami pun dapat saling menguatkan bahkan dengan sukacita, bahkan melalui apa yang kami bagikan dengan senda gurau kami itu membangun satu dengan yang lain, sehingga hidup kami dapat saling menguatkan, saling memberkati, saling menghibur satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kasih karunia menyertai seluruh keluarga GPDI LCD Magelang, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kami untuk melepaskan kami dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa, baginya kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.